Oke, terima kasih. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton ataupun mendengarkan terkait video kali ini. Video kali ini akan berisi terkait analisa yang akan saya sampaikan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama, sebelum memulai video, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Saya sendiri Narendro Dimas Putra Pratama. Saya berasal dari UISI ataupun Universitas Internasional Semen Indonesia dari Prodi Manajemen Rekayasa. Oke, lanjut. Kali ini analisanya terkait dengan analisa penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan cooling load di rumah tipe 36 di Kabupaten Lamongan. Oke, teman-teman, sebenarnya analisa ini terkait rumah saya sendiri, yaitu rumah yang saya tempati bersama keluarga saya. Seperti itu. Rumah ini berada di Lamongan dengan tipe 36, tepatnya di Perumnas Sukomulyo, Jalan Ikan Sili 2 nomor 3, Kabupaten Lamongan. Seperti itu. Oke, untuk agenda sendiri yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kenapa sih saya mau membuat analisa ini? Jadi gini teman-teman, yang pertama, kenaikan tarif dasar listrik itu khususnya rumah tangga untuk golongan R1 atau daya 900 voltase ini memiliki apa ya, pengeluaran yang dianggap lebih ataupun kurang itu tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing ya. Tapi yang saya rasakan ini cukup dengan apa yang saya dapatkan seperti itu. Untuk tarif listrik ini sendiri sebesar 1467 per kWh. Seperti itu. Itu untuk 1 kWh-nya sebesar 1467 sendiri. Kemudian studi analisa ini digunakan untuk menganalisa apakah rumah yang telah dibangun ini sudah memenuhi syarat SNI ataupun terkait kenyamanan pencahayaan, kenyamanan terkait suhunya, kemudian efisiensi terhadap penggunaan listriknya sendiri. Seperti itu teman-teman. Itu latar belakang yang saya gunakan kenapa video ini bisa berlangsung. Kemudian metode yang digunakan ini ada 3, yaitu akumulasi biaya listrik selama sebulan. Kemudian lightning comfort, ini untuk pencahayaannya. Yang ketiga cooling load. Cooling load ini terkait suhunya. Seperti itu. Untuk akumulasi biaya listrik ini sendiri kita asumsikan 1 bulan ini dapatnya berapa. Kemudian langkah apa yang bisa digunakan untuk menghematnya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi lightning comfort, ini terkait pencahayaan. Apakah pencahayaan yang digunakan pada rumah ini itu sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan apa belum, seperti itu. Kemudian cooling load ini terkait suhu. Apakah suhu yang digunakan di rumah ini contohnya menggunakan pendingin ruangan ataupun alat untuk mengatur suhunya itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Selanjutnya, oke teman-teman, sampai ke dena rumah. Dena rumah saya sendiri ataupun rumah yang saya analisa ini seperti ini. Yang pertama ada 2 kamar tidur, kemudian ada ruang TV, sebelahnya ada ruang tamu, kemudian lanjut ke belakang ada tempat cuci, dapur, kemudian toilet. Untuk yang samping pojok bawah ini sendiri yaitu ruang makan, seperti itu. Untuk ukurannya yaitu 12 kalikan 9, seperti itu. Oke, yang pertama, metode pertama tadi terkait akumulasi biaya listrik. Ini asumsi yang saya gunakan selama 1 bulan untuk mendekati biaya listrik dari bulan kemarin, seperti itu. Yang pertama, untuk bulan kemarin sendiri itu saya sendiri membayar tagihan listrik rumah ini sebesar Rp170.762. Itu untuk 1 bulan kemarin. Kemudian saya asumsikan seperti di tabel, alat elektronik yang saya gunakan ada 1 sampai 10 seperti itu.
Kemudian jumlahnya ada seperti itu, dayanya sendiri yang digunakan seperti itu. Kemudian pemakaiannya ini yang saya asumsikan selama sehari-hari. Untuk kurang lebihnya itu yang bisa menjadi hasil akhir nanti. Contohnya yang pertama, lampu luar ruangan. Jumlahnya ada 2 dengan daya 15 watt. Kemudian digunakan 10 jam per hari. Jadi untuk 1 bulan digunakan selama 300 jam seperti itu. Kemudian hasilnya yaitu sebesar 15 watt tadi dikalikan 300 jam tadi selama 1 bulan, sehingga didapatkan nilai 9000 kWh seperti itu. 9000 Wh atau watt per hour seperti itu. Mohon maaf. Kemudian hasilnya tadi ditotal untuk semua peralatan elektronik yang digunakan dan juga waktu pemakaiannya seperti itu, sehingga didapatkan nilai 114.000 watt per hour. Kemudian dijadikan kilowatt per hour jadi 114. Kemudian langkah selanjutnya 114 kilowatt per hour tadi dikalikan dengan biaya per hournya sebesar 1467 seperti itu. Mohon maaf ya, banyak tipenya ini. Kemudian didapatkan hasil sebesar Rp167.238, yang dimana hasil tersebut itu mendekati hasil realnya untuk pembayaran bulan kemarin, yaitu sebesar Rp170.762. Oke, pasti ada teman-teman yang bertanya, loh kenapa kok bisa beda ya? Oh, jadi gini teman-teman, kenapa itu ada perbedaan? Karena satu, asumsi yang digunakan oleh setiap pembuat analisa ini pasti akan berbeda dengan nilai realnya. Kenapa? Contoh, lampu luar rumah jumlahnya benar 2, wattnya benar 15. Kemudian pemakaiannya apakah murni 10 jam per hari? Kemungkinan bisa kurang ataupun lebih. Contohnya, saat rumah ditinggal mudik pasti akan nyala lebih dari 10 jam. Cuman yang diambil adalah rata-ratanya 10 jam seperti itu. Makanya kenapa hasil akhirnya pasti akan baik lebih ataupun kurang pasti akan berbeda sedikit dengan hasil realnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan sekitar Rp170.000 dengan rumah tipe 36 menggunakan voltase 900. Oke, Rp170.000 ini saya anggap sendiri sudah cukup wajar karena banyak sekali peralatan elektronik yang digunakan. Untuk teman-teman sendiri, kalau nilai ini masih dianggap terlalu tinggi, caranya untuk menghemat, kesimpulannya penggunaan alat elektronik itu boleh banyak ataupun sedikit, itu terserah masing-masing, tapi jam pemakaiannya itu yang harus diperhatikan atau waktunya. Contohnya TV ini dayanya adalah 70 watt. TV ini kalau digunakan 5 jam dan juga 1 bulan pasti akan dapat nilai 10.500 watt tuh. Tapi kalau hanya digunakan 2 jam, coba dihitung, 2 jam berarti 1 bulan hanya 60 dikalikan 70 hanya sekitar 3.500 watt. 3.500 watt dibagi 1000 sekitar 3,5 dikalikan 1.400. Coba teman-teman bayangkan berapa nilai rupiah yang sudah dihemat dari pernyataan tadi. Oke, lanjut ke metode yang kedua. Sebelum lanjut, ini ada diagram beban listrik yang dipakai di rumah ini, yaitu seperti ini. 67% digunakan untuk kebutuhan, mohon maaf ya ini teman-teman warnanya agak samar. 67% ini digunakan untuk kebutuhan lightning. Kemudian untuk perabotan besar ini sebesar 19%, kemudian 14% untuk lain-lain seperti itu. Itu dari nilai slide sebelumnya, yaitu nilai barang-barang elektronik yang digunakan. Contohnya tadi pencahayaan berarti yang masuk adalah peralatan elektroniknya, yaitu lampu seperti itu. Untuk perabotan besar yang masuk tadi ada contohnya kipas angin, kemudian kulkas, TV, pompa air seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk metode selanjutnya yaitu
factor. Dielectric factor ini sebenarnya masuk ke dalam lightning comfort. Lightning comfort sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dielectric factor kemudian artificial factor. Untuk yang dielectric factor ini sendiri yaitu pengukuran berdasarkan nilai pencahayaan alami ataupun pencahayaan matahari seperti itu. Untuk dielectric factor ini sendiri titik pengukurannya menggunakan ruangan tadi sebesar 3 kali 3 meter, yaitu didapatkan 9 meter. Kemudian dilakukan pengukuran tiap 1 meter sekali. Kemudian didapatkan hasil seperti pada tabel seperti itu, teman-teman. Selanjutnya untuk artificial lightning ataupun penggunaan cahaya lampu. Yang ya namanya artificial pasti buatan seperti itu. Didapatkan ada 4 titik ABCD yang dilakukan pengujian, kemudian diuji dengan metode artificial ini dengan perhitungan yang sudah ada. Kemudian didapatkan nilai sebesar 67,25 lux untuk rata-ratanya. Jadi kesimpulannya untuk analisa lightning comfort sendiri di rumah tipe 36, khususnya rumah saya ini sendiri, yang pertama untuk dielectric factornya, kita kembali lagi. Dielectric factornya ini didapatkan nilai 49,5, di mana nilai tersebut belum mencapai nilai maksimal standar SNI, yaitu 120 sampai 250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencahayaan pada kamar depan perlu ditambahkan agar sesuai dengan standar SNI yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian untuk artificial lightning comfort sendiri di kamar belakang ini didapatkan nilai 67 tadi. Ini nilainya belum masuk ke standar yang sudah ada, yaitu 120 sampai 250. Jadi kesimpulannya perlu ditambahkan pencahayaan ekstra untuk mencapai nilai lux yang ditetapkan oleh standar tadi. Untuk artificial lightning di kamar depan ini sendiri sama, masih belum mencukupi SNI sehingga perlu ditambahkan pencahayaan lagi. For your information teman-teman, untuk seluruh ruangan yang diukur dengan artificial lightning ini sendiri belum mencukupi standar yang sudah ada, seperti itu teman-teman kesimpulannya. Karena satu, mungkin lampu yang digunakan masih belum terlalu terang seperti itu, jadi perlu ditambahkan penerangan ataupun cahaya tambahan dari mungkin sinar matahari ataupun pantulan sinar lain, seperti itu. Oke, semuanya sama, artificial lightning dimana pun sama. Oke, masuk ke bab selanjutnya yaitu cooling load. Cooling load ini sendiri yaitu pengukuran terhadap suhu yang digunakan terhadap temperatur untuk alat pendinginnya tadi. Untuk cooling load ini dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama untuk dinding, lantai, atap, lampu, filtrasi udara, penghuni, serta elektronik ini sendiri didapatkan nilai sebesar 1,6 watt, lantai 23,3 watt, atap 1,5 watt, sampai ke elektronik 8,52 watt. Nilai ini sendiri nanti akan dijumlah sehingga didapatkan nilai total untuk cooling load-nya sendiri, yaitu didapatkan nilai Q total 661,72. Kemudian hasil ini dibandingkan dengan static case yang telah diberikan, yaitu AC sebesar 400 watt dengan nilai COP 3,7 didapatkan hasil 1308 untuk Q-nya. Hasil ini perbandingan Q dan AC lebih besar daripada nilai Q total dari ruangan, sehingga AC yang dipasang ini sendiri dikatakan dapat memenuhi kebutuhan panas pada ruangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan yang didapatkan untuk semuanya, yang pertama dari pengukuran peralatan elektronik asumsi tiap bulan tadi didapatkan nilai 167 dengan nilai real 170, sehingga ada kurangnya sedikit dan dianggap itu sudah normal, seperti itu. Jika ingin menghemat, sarannya nanti untuk penghematan
penggunaan alat elektronik lebih disesuaikan dengan waktu, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait lightning comfort. Lightning comfort sendiri untuk semua ruangan yang ada di rumah ini artificial lightingnya semuanya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan, jadi perlu ditambahkan lightning tambahan seperti itu. Yang ketiga terkait cooling load tadi, dapatkan nilai tadi dan dibandingkan dengan static access yang sudah diberikan, jadi nilai AC 400 watt tadi dianggap sudah dapat memenuhi seluruh kegiatan ruangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi ke teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan maupun memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.